Sebelum kita memulai untuk budidaya semut rangrang ataupun kroto, ada baiknya jika kita mulai mengenal lebih dekat semut rangrang itu sendiri. Semut rangrang atau Ukopila smaragdina termasuk serangga dalam ordo Hymenoptera family Formicidae. Semut rangrang ini terkenal karena kemampuannya membuat sarang yang unik di pucuk pohon. Meskipun tidak memiliki sengat, semut rangrang juga terkenal gigitannya yang terasa pedas, karena racun yang dikeluarkannya mampu menyerang saraf. Ukuran tubuhnya besar memanjang, berwarna coklat kemerahan atau kehijauan. Semut ini merupakan serangga sosial, hidup dalam suatu masyarakat yang disebut koloni. Sebagai serangga sosial, semut rangrang melakukan semua aktivitasnya secara bersama-sama, antara lain penjelajah wilayah, pengamanan koloni dari predator atau musuh, pencarian makan, dan pembuatan sarang. Semut rangrang yang bersifat predator dan agresif ini sering digunakan sebagai biokontrol agen pengendali hama pada perkebunan tropis untuk meningkatkan produksi tanaman, seperti yang dilakukan petani mete di Australia dan petani kakao di Vietnam. Selain digunakan sebagai agen pengendali hama, semut rangrang dapat dimanfaatkan langsung sebagai sumber protein dan asam lemak, terutama larva semut yang dapat dimakan secara langsung. Di beberapa negara, kelezatan semut rangrang mempunyai harga yang sangat tinggi dan dipanen dalam jumlah yang besar. Dengan cara ini, semut rangrang berkontribusi terhadap sosial ekonomi lokal. Di Thailand Utara, harga larva semut rangrang 2 kali harga daging sapi berkualitas tinggi. Selain beberapa manfaat tersebut, semut rangrang juga digunakan sebagai salah satu alat pengobatan medis seperti yang dilakukan di Cina dan India. Sedangkan di Indonesia, telur dan larva semut rangrang biasa dimanfaatkan sebagai pakan burung kicau. Hal ini telah menunjukkan bahwa keberadaan semut rangrang dapat memberikan manfaat ganda terhadap lingkungan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara alami, semut rangrang akan melakukan aktivitas sejak menetas dan mulai mampu berjalan. Tetapi setelah dewasa, semut rangrang akan melakukan tugas masing-masing individu dalam koloni berdasarkan fungsi reproduksinya yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu semut reproduktif dan semut non-reproduktif. Telur dan larva. Dalam kondisi normal, baik lingkungan tempat tinggal sarang, suhu, intensitas cahaya, maupun ketersediaan makanan yang cukup, ratu semut rangrang mampu bertelur 240 sampai dengan 700 butir per hari dalam bentuk gundukan sebesar setengah tetes air, dan terus-menerus selama 12 bulan sebelum akhirnya dia mati. Telur-telur ini akan didistribusikan ke seluruh sarang dalam koloni oleh semut pekerja dengan menempelkan setiap telur ke dinding sarang. Dengan mengabsorpsi oksigen di udara sekitarnya, kandungan protein dalam telur akan tumbuh menjadi embrio yang dibantu suntikan nutrisi berupa fruktosa oleh semut pekerja sampai menjadi larva, dan akan menetas pada hari ke-16. Kulit bagian luar telur spesies Ukopila tidak berupa cangkang atau kepompong seperti spesies lain. Ini dikarenakan semut dewasa memanfaatkannya untuk membuat jaring-jaring sutra pada sarang koloni. Semut reproduktif. Semut reproduktif terdiri dari ratu dan jantan. Ratu dan jantan memegang peran yang sangat menentukan dalam perkembangbiakan sebuah koloni. Dari ratu akan dihasilkan semua elemen koloni, seperti calon ratu, semut jantan, semut penjaga, maupun semut pekerja. Dibutuhkan kurang lebih 6 bulan terhitung setelah menetas bagi calon ratu untuk dapat mencapai kematangan dalam proses reproduksi. Calon ratu muda memiliki ciri-ciri ukuran antara 15-16 mm, tubuh berwarna hijau kecoklatan, dan memiliki sayap. Apabila dalam koloni terdapat beberapa sarang turunan, perpindahan sarang yang dilakukan oleh calon ratu muda biasanya tidak akan diterima oleh semut penghuni sarang tersebut, meskipun masih dalam satu koloni.
Semut non-reproduktif. Semut non-reproduktif adalah jumlah terbesar dari semut betina mandul dalam sebuah koloni semut rangrang. Mereka bertugas mengelola keseluruhan koloni secara bersama-sama, dari mencari makan, membagi makanan, merawat telur dan larva, membuat sarang, dan menjaga koloni dari predator. Ketika jumlah koloni cukup besar, maka berdasarkan pembagian tugasnya secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu semut penjaga dan semut pekerja. Berikut ini adalah ciri-ciri semut penjaga. Semut penjaga memiliki ukuran 8-10 mm. Tubuhnya berwarna coklat tua, tidak bersayap, terlihat lebih agresif. Semut penjaga menghabiskan sebagian besar waktunya berada di luar sekitar sarang untuk melindungi anggota keluarga dari benda atau makhluk asing yang dianggap sebagai predator atau musuh yang membahayakan koloninya. Berikut ini adalah ciri-ciri semut pekerja. Semut pekerja memiliki ukuran 8-10 mm. Tubuhnya berwarna coklat dan tidak bersayap. Semut pekerja bertugas memindahkan telur dan larva agar mendapatkan oksigen yang cukup, memperbesar atau membuat sarang baru di saat koloni semakin besar, serta mencari dan memberi makan seluruh elemen koloni. Dalam kondisi koloni tidak mempunyai ratu, atau biasanya koloni dengan satu sarang kecil, maka semut pekerja akan bertelur. Akan tetapi karena tidak dibuahi, telur yang dihasilkan oleh semut pekerja tidak akan menetas. Hal ini dilakukan bukan untuk menambahkan besar koloni, tetapi semut mengambil manfaat dari cairan yang dikeluarkan telur untuk membuat jaring-jaring pengikat sarang. Setelah ini kita akan mempelajari apa saja aktivitas semut. Mencari makan. Aktivitas pencarian makan dilakukan semut rangrang hanya di daerah teritorinya. Suhu lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas pencarian makan. Semut rangrang mencari makan saat suhu udara 23-30 derajat Celcius. Pada saat suhu udara di atas 30 derajat Celcius, aktivitas pencarian makan pun berkurang. Aktivitas nurnal semut rangrang lebih besar dibandingkan dengan aktivitas nokturnalnya, yaitu antara pukul 9 sampai 10.30 dan 15 sampai 18 merupakan waktu yang paling banyak digunakan semut rangrang untuk mencari makan. Lebihnya waktu mereka digunakan di dalam sarang. Selain kebutuhan nutrisi, ketersediaan makanan sekitar sarang dan tingkat pertumbuhan koloni juga mempengaruhi aktivitas pencarian makan. Semut rangrang membutuhkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Jika di alam liar, sumber karbohidrat diperoleh dari simbiosis mutualisme dengan kutu daun, yaitu semut rangrang mendapatkan cairan manis berupa glukosa dan sukrosa dari kutu daun, dan sebaliknya, kutu daun mendapatkan perlindungan dari bahaya predator. Kan sumber protein dan lemak diperoleh semut rangrang dari memangsa serangga seperti lalat, belalang, kupu-kupu, ulat, dan lain-lain. Makanan akan disimpan dalam sarang semut rangrang sebagai cadangan saat sumber makanan di sekitar sarang berkurang. Semut rangrang memiliki sistem komunikasi kimiawi untuk berhubungan dengan sesama anggota koloninya berupa gas cair yang kita sebut dengan feromon. Semut pekerja yang menemukan makanan akan mengeluarkan feromon dalam kapasitas tertentu melalui pori kecil di bagian ekornya yang disebut gaster. Dan sumber feromon yang dikeluarkan ini akan diterima oleh semut lain sebagai titik koordinat makanan. Bangun sarang.
Semut rangrang membentuk sarang dari beberapa benda yang tidak tembus cahaya. Jika di alam liar, biasanya menggunakan helai daun guna mendapatkan intensitas cahaya yang tepat. Dijalin dengan menggunakan bahan benang sutra yang dikeluarkan dari larva atau sejenis sutra kepompong pada ulat daun. Kemudian dicampur feromon dari mulut semut rangrang dewasa dan dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Sarang bersifat polydamos, yang artinya satu koloni mendiami banyak sarang dalam satu tempat atau dalam tempat yang berbeda dalam satu koloni. Pembuatan sarang turunan dilakukan jika sarang utama atau induk tidak lagi dapat menampung ratusan sampai ribuan semut pekerja. Setelah sarang turunan dibangun, pemindahan koloni dilakukan dimulai dengan pemindahan larva terlebih dahulu. Selain alasan kapasitas sarang induk yang berlebih dan perluasan teritori, pembuatan sarang baru dilakukan apabila sarang lama sudah tidak lagi nyaman untuk ditempati karena merasa terganggu, rusak, atau alasan ketersediaan sumber makan di sekitar sarang yang tidak mencukupi untuk koloni. Teritori. Wilayah kekuasaan semut rangrang bersifat absolut. Ini berarti tidak memungkinkan bagi semut atau serangga lain untuk hidup dalam wilayahnya. Bukti absolut dari kekuasaan wilayah semut ini yaitu pemangsaan terhadap serangga yang masuk ke dalam wilayahnya. Garda terdepan dalam rangka pertahanan wilayah kekuasaan ini dilakukan oleh semut penjaga. Dalam kondisi satu semut penjaga merasa tidak mampu menghadapi serangan musuh, maka semut rangrang penjaga ini akan mengeluarkan feromon dalam jumlah yang besar yang akan diterima oleh semut rangrang lain dalam satu koloni sebagai sinyal bahaya sekaligus koordinat musuh.